Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mandiri yaitu mekanika tentang gaya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktikum IPA di SD. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alia Maudina Hanifah dengan NIM 85785252558 dengan program pendidikan PGSD semester 6 dari UPPJJUT Surakarta. Masuk pada percobaan yang pertama yaitu tentang listrik statis. Di sini saya sudah menyediakan sisir dan kertas. Selanjutnya, kita akan menggosokkan sisir ke rambut yang kering. Setelah beberapa saat, kita dekatkan sisir pada potongan kertas. Kita lihat reaksi yang terjadi adalah kertas tertarik pada listrik. Percobaan yang kedua yaitu gaya magnet. Di sini saya sudah menyediakan magnet batang, jarum jahit, besi, seng, seutas benang, plastik, dan kertas. Selanjutnya saya akan melakukan uji coba dengan mendekatkan magnet batang ke jarum jahit. Dan reaksi yang diberikan jarum menempel pada magnet. Selanjutnya pada besi. Di sini besi juga menempel pada magnet. Kemudian seng, ketika seng didekatkan dengan magnet, seng tidak tertarik pada magnet. Selanjutnya pada kertas, reaksi yang diberikan juga tidak tertarik pada magnet. Kemudian pada plastik juga tidak terjadi tarik-menarik dengan magnet. Dan yang terakhir benang juga sama, tidak ada gaya magnet. Kesimpulannya, magnet memiliki sifat yang dapat menarik benda-benda yang memiliki sifat ferromagnetik, yaitu benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Pada hasil percobaan, jarum dan seng dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet berarti tidak memiliki sifat ferromagnetik. Pada hasil percobaan, aluminium, benang, plastik, dan kertas tidak memiliki sifat ferromagnetik. Percobaan yang ketiga yaitu pada gaya gesek. Di sini saya sudah menyiapkan beban dan neraca pegas. Langkah yang pertama, saya akan kaitkan neraca pada beban. Kemudian saya amati reaksi neraca sebelum bergerak, saat akan bergerak, dan sesudah bergerak. Langsung saja, sebelum bergerak, neraca pegas menunjukkan 0 Newton. Ketika saat akan ditarik, neraca pegas menunjukkan massa 1 Newton. Ketika saya menarik neraca, massa menunjukkan 2,4 Newton. Dan ketika sudah bergerak, neraca menunjukkan massa 2 Newton. Hal ini terjadi karena ketika balok belum bergerak tidak ada gaya gesek yang bekerja, karena belum ada tarikan saat balok akan mulai bergerak. Diperlukan gaya yang lebih besar untuk mengatasi gaya gesek statis maksimum. Setelah balok bergerak, gaya gesek yang bekerja berubah menjadi gaya gesek kinetik. Maka dapat disimpulkan bahwa gaya yang dibutuhkan untuk memulai gerak lebih besar daripada gaya untuk mempertahankan gerak, karena gaya gesek statis lebih besar daripada gaya gesek kinetik. Percobaan yang keempat yaitu gaya pegas. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu statif, karet gelang, beban 20 gram, dan penggaris. Langkah yang pertama, kita ukur panjang karet sebelum ditarik.
Di sini panjang karet adalah 6,5 cm. Selanjutnya kita tarik karet dengan beban 20 gram. Dan kita ukur kembali panjang karet setelah ditarik, yaitu 7 cm. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, bahwa semakin besar gaya yang bekerja pada suatu pegas akan semakin besar pula pertambahan panjangnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh besarnya massa benda yang dipengaruhi gaya tarik pegas, di mana gaya tarik pegas yang berbanding lurus dengan massa benda. Besarnya konstanta pegas tergantung daripada jenis pegas yang bekerja. Karet gelang yang diberi beban jika ditarik ke bawah beberapa kali, lalu memiliki tekanan dan ke kiri dan ke kanan. Hal ini disebabkan oleh kelenturan dan gaya dorong yang ada pada karet gelang yang menimbulkan gaya pegas. Percobaan yang kelima yaitu gaya berat. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah statif, karet gelang, pengait, dan berbagai beban mulai pada berat 60 gram, 120 gram, 150 gram, 200 gram, dan 680 gram. Tidak lupa, di sini saya juga menyediakan penggaris untuk mengukur panjang karet. Langkah yang pertama, kita ukur panjang karet sebelum diberikan beban. Selanjutnya, kita berikan beban yang pertama yaitu 60 gram. Dan karet gelang bertambah panjang menjadi 8 cm. Beban yang kedua yaitu Beban yang kedua yaitu 120 gram. Dan panjang karet gelang menjadi 9,5 cm. Beban yang ketiga yaitu 150 gram dan perpanjangan karet gelang menjadi 10,5 cm. Beban yang keempat yaitu 200 gram dan perpanjangan karet menjadi 12 cm. Beban yang terakhir yaitu 680 gram dengan perpanjangan karet 28,5 cm. Kesimpulannya, semakin besar beban yang digantungkan, maka semakin besar pula pertambahan panjang karet gelang. Hal ini terjadi karena gaya berat beban menarik karet lebih kuat dan karet bersifat elastis, sehingga karet gelang meregang untuk menyeimbangkan gaya tersebut. Percobaan yang terakhir yaitu perpaduan gaya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah beban ringan dan 2 neraca pegas. Kita amati besar gaya yang dihasilkan neraca pegas pada panjang yang berbeda-beda. Pertama, saya akan menarik neraca pada panjang 10 cm dan menghasilkan massa yang sama pada kedua pegas yaitu 3 Newton. Yang kedua, saya tarik neraca pada panjang 15 cm dan menghasilkan massa yang sama lagi yaitu 5 Newton. Yang ketiga, saya tarik neraca pada panjang 20 cm, kemudian menghasilkan massa yang sama yaitu 7 Newton. Yang keempat, saya tarik neraca pada panjang 25 cm. Kemudian menghasilkan massa yang sama 8 Newton. Yang terakhir, saya tarik neraca pada panjang 30 cm. Kemudian neraca menghasilkan massa yang sama yaitu 9,5 Newton. Kesimpulannya, besar gaya pada kedua neraca selalu sama, karena kedua gaya bekerja saling tarik-menarik dengan besar yang sama, dan arah berlawanan gaya-gaya ini seimbang, sehingga balok tetap diam. Kesimpulan dari seluruh percobaan, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah bentuk arah atau gerak suatu benda. Gaya dapat berupa gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek,
gaya pegas, dan gaya berat. Setiap gaya memiliki pengaruh berbeda, namun semuanya menunjukkan bahwa gaya dapat membuat benda bergerak dan berhenti atau berubah bentuk. Demikian praktikum saya mengenai mekanika gaya. Terima kasih dan sampai jumpa.